Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Selamat Paskah untuk semuanya. Boleh lihat kiri kananmu, katakan Tuhan begitu baik. Iya, kasih senyum yang terbaik. Iya, luar biasa. Sebelum kita mau lebih lagi untuk Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami masih ada sampai saat ini. Engkau telah lahir, mati, dan bangkit untuk kami. Membawa kami dari satu kemenangan ke kemenangan lainnya. Terima kasih Tuhan, biar di siang hari ini nama-Mu Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dan antusias, sama-sama saya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri sambil kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Dia mati bagiku.
Sekali lagi kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Allah bangkit bersorak.
Sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Jangan duduk dulu, katakan kanan kirinya, selamat Paskah. Oke, lihat kanan kirinya, selamat Paskah. Kita bersuka cita bahwa Tuhan kita sudah bangkit, Dia menang dan mengalahkan maut. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Wow, begitu terasa antusiasnya merayakan kemenangan Tuhan kita. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah, hadir di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Dan Bapak Ibu yang butuh dilayani, nanti bisa ketemu para hamba-hambanya yang ada untuk bisa dilayani lebih lanjut lagi. Kami mengajak Bapak Ibu untuk tetap terus antusias di dalam kebaktian kita di Ibadah Raya 1 di jam 9 dan juga di Baktian 2-nya jam 11 untuk minggu depan ya. Dan Bapak Ibu yang berhalangan mungkin bisa mengikutinya juga secara online melalui YouTube GBI Gilgal Manado yang setiap tayang setiap hari Minggu jam 5 sore sampai hari Senin jam 12 siang. Dan bagi murid-murid Kristus kita akan lanjut di materi yang ketiga di Grow 101 dengan tema pujian dan penyembahan. Bagaimana kita akan belajar pujian dan penyembahan kita mengundang hadirat Tuhan. Dan murid-murid Kristus kami ajak hadir setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dan ibadah anak muda, komunitas anak muda GNG dan Pro M kita adakan setiap hari Rabu. Untuk yang GNG jam 6:30 malam di lantai 1. Dan untuk yang Pro M mereka yang single, yang udah bekerja, silakan bisa ikut di lantai 2 di hari Rabu jam 7 malam. Dan kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang belum tertanam, yang pengen hadir di tempat ini dan bergabung di dalam Family Cell, silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Nanti akan dilayani sehingga Bapak Ibu bisa tertanam, diajarkan, digembalakan dengan baik dan akan taruh di tempat Family Cell mana yang Bapak Ibu bisa bertumbuh dengan baik. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di dalam doa Jumat atau Friday Prayer setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Ini bukan hanya untuk pengerja aktivis FCL, tapi kita semua jemaat Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa bersama di tempat ini. Bergabunglah di dalam Friday Prayer setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, silakan bisa ambil amplop yang ada di tempat duduk Bapak Ibu Saudara dan bisa masukkan di kotak yang tersedia ataupun bisa memberikannya secara transfer melalui rekening yang tertera di layar dan juga buktinya bisa dikirim melalui WA di nomor yang tertera di layar juga. Kita akan adakan KKR dan lomba dalam rangka KKR Paskah Kids ya, dalam rangka Paskah Kids. Silakan bisa dilihat, kita akan mengadakan lomba mewarnai dan juga menggambar. Tadi udah dapat informasinya udah cukup banyak, ada 50-an lebih. Tepuk tangan buat kids kita yang luar biasa, begitu antusias untuk bisa merayakan sama-sama Paskah. Dan juga akan disambung dengan KKR-nya di hari yang sama di jam 2:30 ya, di 2:30 nanti undang Bapak Ibu yang punya putra-putri silakan ikut untuk KKR Paskah ini dalam rangka Paskah dan juga mendaftar untuk lomba mewarnai dan juga menggambar. Hari ini ditutup pendaftarannya. Akan ada biayanya 50.000. Silakan Bapak Ibu bisa menghubungi panitia yang ada di depan supaya anak-anak bisa dari kecil bisa antusias untuk ikut acara di gereja ini. Dan kita akan adakan penggalangan dana dalam rangka summer camp anak-anak muda kita. Tepuk tangan buat anak-anak muda kita yang luar biasa. Mereka mau diperlengkapi lagi, mereka mau diajar lagi melalui summer camp. Ada banyak hal nanti akan diajarkan di sana. Kalau kita mau support mereka, silahkan Bapak Ibu bisa membeli makanan yang di bawah dalam rangka penggalangan dana summer camp mereka, GNG. Terima kasih, itu saja pengumuman hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu, kita mau lebih lagi. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan.
pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit
sembah Dia, Raja di atas segala raja. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, kasih-Mu tak pernah berhenti. Thank you Jesus. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik. Thank you Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Thank you, Jesus. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He
Beri kemuliaan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Katakan kiri kanan bilang Tuhan Yesus baik. Iya. Silakan duduk. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang begitu luar biasa. Bolehkah kasih aplaus buat pelayan-pelayan Tuhan? Iya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Iya, selamat Hari Paskah buat kita semua. Hari ini adalah hari yang bersejarah karena kita memperingati kebangkitan Kristus. Tuhan kita luar biasa, dia sudah mati bagi saya dan saudara, tetapi tidak lupa untuk bangkit. Ya, ada cerita dari seorang hamba Tuhan yang saya dengar. Dia bilang ternyata Yesus itu check-in seperti check-in di hotel. Dia ketemu dengan Yusuf dari Arimatea dan dia bilang saya mau check-in di kubur kamu, jadi saya mau pinjam DP kunci. Ini cerita hamba Tuhan tersebut, tapi cukup lumayan juga kita dengar oke. Lalu dia pinjam dan benar dia dapat kuncinya. Dia check-in di kubur itu dan hari ketiga dia bangkit, pulangin lagi kuncinya. Kenapa? Karena dia bangkit supaya karena dia mengasihi kita. Jadi dia nggak mungkin dia lupa. Tetapi kalau saya sama saudara bisa lupa nggak? Jangankan lupa Pak Edi, kalau Sopiginya nggak ingat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau Yesus pinjam kunci sama Yusuf dia kasih oke. Tetapi pastikan Bapak Ibu Saudara kalau ada yang pulang dari sini pinjam kunci kubur jangan kasih. Karena pasti tidak mau dikasih pulang. Ya, dia akan pergi untuk selama-lamanya. Ya, kita berdoa yuk. Kami bersyukur buat hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena pengorbanan dan kebangkitan Kristus sehingga kami bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan isi hatimu, urapi hambamu, urapi setiap kami, berikan pengertian. Hamba terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus yang tak terbatas akan bekerja secara supranatural, akan memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tampil pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang berkemenangan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tema khotbah hari ini saya beri judul tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, berarti kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, atau ada orang-orang yang bilang, atau FCL kita bilang jangan lupa pi gereja jangan lupa pi FCL, ya, family cell, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa itu, jangan marah, jangan merasa pastiu. Kenapa? Karena itu tidak sia-sia. Bahkan hari ini saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang capek. Sampai hari ini kayak agak sedikit dari pagi kan khotbah jadi agak kering, haus, minum dulu. Tapi saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan karena saya tahu itu tidak akan sia-sia. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang percaya yang hari ini lagi butuh sesuatu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin lagi ada yang mengharapkan kesembuhan, mungkin ada yang lagi mengharapkan pemulihan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, rindu untuk usahanya berkembang, rindu mengalami hal-hal yang luar biasa. Jangan pernah hilang pengharapanmu, tetaplah setia. Kenapa? Karena tidak sia-sia. Dia Yesus yang sudah mati tetapi dia juga bangkit. Memberikan saya saudara kemenangan, bilangan kemenangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus karena dia bangkit. Kalau maut aja dikalahkan, apalagi cuma soal keuanganmu. Apalagi cuma soal kesehatanmu. Apalagi cuma soal jodoh anak-anak muda yang masih single, katakan amin. Tadi saya ketemu anak muda di toilet. Saya tanya, apa kabar bro? Baik. Saya nggak usah bilang siapa ya, tapi saya tahu dia mengerti maksud saya. Lihat yang senyum-senyum so dia. Umur berapa sekarang? Dia bilang sekian. Soalnya kalau bilang umur katanya Pak Edi pamali. Iya, pamali. Tapi saya bangga 46 tahun. Yang penting masih bernafas. Bilang di sebelah, penting masih bernafas.
Ya, jadi kalau masih bernafas mau dia 70, 80, 100, puji Tuhan. Ya, saya tanya gimana? Menikah umur berapa? Kayak kaget dia bilang, menikah. Tahu le pastor. So ada pasangan. Itu le. Kayak ragu-ragu saya bilang, ragu-ragu. Saya bilang, kaget so lupa menikah. Saya mau bilang buat anak-anak muda, jangan khawatir. Jangan juga lupa. Tuhan sudah bangkit memberikan kemenangan, pasti akan memberikan juga saudara-saudara yang masih muda jodoh. Karena saya lihat di sini banyak anak-anak muda. Tadi dorang rupanya mau mengaku dorang muda atau malos tuh masih single. Ya, tapi kalau di WA ditulisnya available. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah sedih, Tuhan mampu berikan. Siapa mampu berikan? Tuhan. Yang dari Tuhan yang benar. Dari orang tua bisa salah nggak? Bisa. Jadi artinya begini, kalau Tuhan bisa bangkit dari maut, dia bisa menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Amin. Ya, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena dia akan menjadi pembela kita. Tuhan yang akan jadi backingan saya dan saudara. Enggak percaya. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Siapa yang akan melawan kita, Bapak Ibu Saudara? Pernah gak ketemu orang terus bilang gini, jangan macam-macam ngana tahu kita pe suami siapa? Ngana tahu kita pe opa dengan pe om bintang 7. Kala kita pe komandan di sini bintang 7 Pak Komandan. Bintang 7. Ngana tahu kita pe belakang itu orang banyak doi, dia yang punya ini, dia yang punya ini. Ngana tahu presiden? Nggak tahu presiden kita pe Birman, ngana tahu. Kenapa mereka suka begitu Bapak Ibu Saudara? Karena mereka berpikir kalau mereka dekat dengan orang-orang yang punya power, yang punya kuasa, yang punya kekuatan, orang-orang yang saya bilang tadi, mereka merasa dimanapun mereka berada, kalau mereka butuh bantuan, itulah orang-orang yang bisa diandalkan. Itulah orang-orang yang bisa mensupport kehidupan mereka. Itu jadi backingan mereka. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, yang menjadi backingan kita orang, kita kenalan, itu dapat tangkap juga. Yang mengerti maksud saya katakan amin. Manusia, tetapi saya dan saudara punya backingan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang menang dari maut, yang mati dan bangkit. Bayangin, yang punya langit dan bumi. Lu backingan kita Bapak Ibu Saudara. Masa nggak yakin sih? Siapa yang mau lawan? Backingan kita Tuhan. Kalau ada bapak-bapak ketemu atau ibu-ibu ketemu, saya pernah nganain tahu kita pe suami, kita pernah dapat marah kok kita kenapa bilang begitu, pernah dapat marah di Oto. Ada ibu-ibu. Nganain tahu kita pe suami siapa? Lu. Kalau ada yang begitu bilang aja begini, nganain tahu kita pe Tuhan siapa? Gitu. Yang setuju katakan amin. Iya, siapa yang mau lawan kita? Firman Tuhan bilang ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Katakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Mana mungkin pada Danang, Bu Cia, mana mungkin. Ada waktunya Tuhan bilang. Ada waktunya. Bilang di sebelahnya, ada waktunya. Mana mungkin dompet kita kosong terus. Tapi usaha dong. Iya dong, masa sih? Doa nggak kerja gimana? Mana mungkin Tuhan nggak bisa pulihkan? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka Bapak Ibu Saudara? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, katakan telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kecuali orang yang mundur. Iya loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan menerima kita apa adanya kapanpun. Tapi kalau orang mundur, orang nggak berbalik, hilang nggak? Hilang. Biarpun agama Kristen. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis oleh engkau kami ada dalam bahaya
Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mungkin kita lagi difitnah, mungkin kita lagi ditindas, mungkin kita diperbuat tidak adil. Tetapi percayalah bersama-sama Tuhan kita akan hadir sebagai orang-orang yang menang. Karena backingan kita yang Sang Pencipta itu sendiri. Backingan kita itu tidak terbatas dengan kuasa maut Bapak Ibu Saudara. Luar biasa loh. Tuhan melakukan bagiannya, tetapi ada bagian yang perlu saya dan saudara juga lakukan. Apa yang perlu kita lakukan agar kemenangan itu menjadi bagian kita, agar kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita? Ada 4 hal aja Bapak Ibu Saudara kita belajar. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Katakan prioritas. Boleh kasih naik, itu saya punya bahan ilustrasi. Apa sih arti prioritas? Ya. Apa arti prioritas? Istilah prioritas diartikan sebagai keadaan ketika seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Diperlakukan lebih. Katakan diperlakukan lebih. Nah gitu. Bapak Ibu Saudara pegang aja, boleh bantu pegang dulu. Kasih hadap depan. Ya. Ada 5 area yang penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sering belajar ini. Kenapa saya ulang? Karena sesuatu yang penting perlu diulang. Dan beberapa kali saya bertemu dengan anak muda bahkan keluarga. Masalah terus timbul bukan karena mereka nggak punya pekerjaan, bukan karena mereka tidak melayani, bukan karena mereka tidak memperhatikan keluarga, tetapi mereka tidak tahu menempatkan prioritas dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, 5 area itu adalah ada hobi, pelayanan, keluarga, pekerjaan, dan Tuhan. Ini 5 area yang penting. Lalu yang pertanyaan saya, mana yang paling penting? Kalau semuanya dikatakan penting Bapak Ibu Saudara, berarti nggak ada yang penting dong. Semua penting, semua harus ada di dalam kehidupan kita. Harus menjadi bagian saya dan saudara. Keluarga harus itu penting, pelayanan penting, hobi penting, Tuhan penting, pekerjaan penting. Tetapi firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu Saudara bagaimana kita menempatkan yang penting ini menjadi sebuah prioritas. Mana yang menjadi prioritas sebenarnya dalam kehidupan kita? Kolose 3 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari dan pikir. Bilang cari dan pikir. Cari dan pikir. Nah, jadi yang penting itu harus dicari dan dipikir. Matius 6 ayat 33 bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting harus dicari dan pikir. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan yang perlu kita cari dan kita pikirkan adalah yang mana? Halo? Dari semua ini firman Tuhan dari yang kita baca tadi, yang perlu kita cari dan pikirkan yang mana? Tuhan. Coba bukan pendeta yang jawab. Yang mana? Tuhan. Diajarkan firman Tuhan bilang cari kebenaran Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Berarti Tuhan atau kehidupan kerohanian kita harus menjadi sesuatu yang prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau ini prioritas berarti ini harus menjadi bagian yang pertama. Yang menjadi fokus kita untuk kita cari. Yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari di tempat ini, di gereja kita yang kita bangun. Yang kedua haruslah keluarga. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Yang keempat pelayanan. Yang kelima baru hobi. Ini yang benar.
Yang perlu kita cari dan pikir adalah yang pertama yang prioritas. Tuhan mengajarkan cari ini, yang lain nanti akan ditambahin. Tapi hari-hari ini kan banyak yang cari yang mulai menjadi pikirannya, yang selalu dicari adalah yang ditambahkannya, tabu bale. Padahal firman Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya baru ditambahkan. Bukan fokus kita cari yang ditambahkannya dulu Bapak Ibu Saudara. Yang benar tuh seperti ini. Kok ada pelayanan dengan Tuhan pastor, Bapak Ibu Saudara? Melayani, belum tentu loh kita sedang melayani Tuhan. Terlibat di dalam pelayanan belum menentukan seseorang melayani Tuhan. Semua orang bisa melayani tapi gak semua orang melayani Tuhan. Mungkin dia cuma melayani karena dapat tugas. Cuma melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan dua hal yang berbeda. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan bicara soal apa? Bicara soal keintiman dengan Tuhan. Bicara tentang ketaatan. Amin. Jadi yang melayani pastikan bukan cuma sekedar melayani. Tapi punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang melayani katakan amin. Kita cari-cari tim PW-nya enggak ada. Ada di belakang. Jangan tabu bale Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, sekarang yang paling sering terjadi apa? Anak-anak muda saya lihat paling sering yang lebih dahulu ini. Hobi. Olahraga bisa masuk di hobi. Karena kadang-kadang orang olahraga bukan lagi karena pengen sehat, tapi karena memang dia suka main basket. Yang suka main basket katakan, habis ini. Ini yang saya lihat realita. Lalu karena ini dia bilang, aduh kita mesti cepat pulang Pastor Kia. Kita ada pelayanan. Wah berarti pelayanan nomor 2. Wah luar biasa. Keren. Wah ada pelayanan, mama suruh pulang. Itu ada cari. Akhirnya apa dia bilang, wah yang penting yang kedua buat dia apa berarti? Keluarga, relationship. Tuh. Baru bilang, aduh pastor kalau mau bicara soal Tuhan, saya percaya Yesus Tuhan. Tapi bagaimana kita percaya kalau kita nyandak ada doi? Berarti kita mesti bekerja. Dia kerja. Nah baru dia bilang, Tuhan. Tiap minggu kok kita pergi gereja biar terlambat, Pastor Mar paling tidak ada dia bilang. Kalau begini kan, tuh. Ada banyak kehidupan orang-orang percaya. Rubuh, enggak kuat. Kenapa? Karena terbalik prioritasnya. Yang dicari bukan Tuhan yang pertama. Yang dicari bukan tentang kerohanian kita. Yang dipikir-pikir bukan perkara-perkara yang di atas. Yang dipikir-pikir selalu perkara-perkara di dompet. Enggak salah, perlu, semuanya penting. Tetapi kita harus tahu mana dulu. Yang menjadi fokus kita yang mana dulu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, saya percaya enggak perlu diajarin untuk berdoa pagi. Enggak perlu diajarin untuk buka firman Tuhan. Enggak perlu diajarin kalau hari Minggu jangan terlambat. Yang setuju katakan amin. Amin. Enggak sia-sia pemberitaan firman. Enggak sia-sia ajaran-ajaran untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Enggak sia-sia kalau kita merasa tersinggung. Selama itu membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, enggak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Yang tersinggung minta maaf. Tapi kalau tersinggung puji Tuhan, berarti itu orang-orang yang masih takut akan Tuhan. Ya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Bagaimana bisa mengalami kemenangan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lebih daripada memenang. Kalau kita tuh jatuh bangun dapat goncang sedikit rubuh. Dapat goncang sedikit rubuh. Kenapa? Karena dasar fondasinya salah. Segala sesuatunya harus dimulai dengan Tuhan. Tahu gak firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kalau buka di dalam Kejadian. Kata pertama itu katanya apa? Pada mulanya Tuhan. Pada mulanya Tuhan. Baru ada banyak hal cerita tentang Tuhan. Kisah tentang Tuhan karena firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tetapi awal mulanya adalah Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, awal mulanya siapa? Yang menjadi prioritas siapa? Tuhan atau bukan? Hobi kah? Keluarga kah? Keluarga penting, iya penting. Tapi kalau keluarga membuat kita jauh dari Tuhan.
Amin. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan saudara ingin mengalami kemenangan dari Tuhan, Tuhan harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia tetapi menjadi kemenangan buat saya dan saudara. Kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Katakan kekuatan dari Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10 dan 14. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, apalagi dari Pastor Stephen, apalagi dari Pak Edi. Apalagi dari mall, Bapak Ibu Saudara, Pak Edi juga sering sampaikan, gak mungkin kita tuh lagi ke mall tiba-tiba dapat kekuatan. Wih, saya dapat kekuatan yang baru. Tetapi lucunya gini, setuju gak setuju kalau kita ke mall tuh seperti ada kekuatan. Apalagi lihat ada sale-sale ya kan. Wah, aduh sale-sale apalagi baru cair ini tuh apa, THR. Itu sepertinya ada kekuatan tuh. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Cair THR seperti ada kekuatan gak? Oh iya dong, ya kita nggak. Saya juga kalau dapat berkat, aduh sepertinya ada, nggak salah. Tetapi itu cuma semu, hanya sementara. Kekuatan yang sesungguhnya dari Tuhan, bilang dari Tuhan, bukan dari THR kita, bukan dari pendeta karena pendetanya khotbahnya lucu. Dunia bisa beri kekuatan buat kita, tetapi bersifat sementara. Cuman bisa happy doang, tapi gak bisa bahagia. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Ada di sini yang sudah merasa tertindas sampai terjepit. Minta kekuatan dari Tuhan. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Rasul Paulus dan pengikut-pengikutnya begitu antusias, nggak ada ketakutan tetapi ada keberanian karena mereka percaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan kebangkitan Kristus akan membawa mereka lebih dari pemenang. Apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini? Minta kekuatan dari Tuhan. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Kebangkitannya juga akan membangkitkan saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara di luar sana tidak bisa mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak lagi mengandalkan Tuhan. Orang rajin ke gereja belum tentu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang mau taat akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sampai hari ini juga saya masih belajar Bapak Ibu Saudara untuk taat. Karena kadang-kadang mau taat itu sangat begitu dibentrokkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada pilihan-pilihan yang sulit untuk kita melakukan ketaatan. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus bangkit. Dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar kita merayakan bahwa Yesus sudah bangkit. Merayakan Yesus sudah bangkit. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi dengan iman kita percaya kebangkitannya akan membangkitkan saya dan saudara. Jangan berharap kepada manusia. Yesaya 2 ayat 22 bilang begini. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ini bicara apa Bapak Ibu Saudara? Bicara tentang manusia itu terbatas. Mungkin ada orang-orang sekitar kita yang banyak menjanjikan. Tapi kalau tiba-tiba dia dipanggil Tuhan, nafasnya stop, janjinya habis. Saya akan bersedia menikah sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Satu pigi. Yang satu tunggu lama bilang, semua ikau bimbingan pranikah. Katanya janji seumur hidup. Sampai maut memisahkan. Bahkan ada yang belum sampai dijemput. Cari yang lain. Pisah sendiri. Belum dipisahin so minta pisah.
Janji manusia seperti hembusan nafas, sebatas nafas doang. Tetapi janji Tuhan nggak ada yang batasi. Lawang dia mati dan bangkit. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus bersandar kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan yang bangkit. Jangan sama pasangan kita yang nanti akan dijemput. Bukan artinya saya udah gak percaya sama kamu, pendeta bilang sama Tuhan aja. Gak begitu juga Bapak Ibu Saudara. Artinya kita jangan bergantung kepada manusia. Bergantungnya sama Tuhan. Manusia bisa berubah-berubah tapi Tuhan tidak pernah berubah. Mengapa sih kita butuh kekuatan dari Tuhan? Karena hari-hari ini kita sedang berada dalam masa sukar. Hari-hari yang akan datang akan lebih baik atau lebih tidak baik? Lebih tidak baik. Firman Tuhan bilang dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, keadaan akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari-hari terakhir? Hari-hari ini dan hari-hari akan datang yang namanya masa sukar. Artinya tidak akan menjadi lebih baik. Masa yang akan datang itu tidak jadi lebih baik, bukan cuma sekedar karena perekonomian yang begitu luar biasa. Kita sempat juga mengalami yang namanya COVID-19, belum tentu juga sudah berhenti. Bahkan di Jakarta saya dengar ada beberapa yang kena lagi. Kita nggak tahu sampai kapan. Ya setuju nggak setuju, keadaannya tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi tidak lebih baiknya itu tidak sekedar soal sakit penyakit loh Bapak Ibu Saudara. Masa sukar itu datang bukan cuma sekedar karena keadaan perekonomian. Bukan cuma sekedar keadaan lagi gempa, sekarang lagi angin kuat. Tetapi karena ada orang-orang, bilang orang-orang. Siapa orang-orang di sini? Karena ada dorang-torang ya gitu. Ada dorang-torang Bapak Ibu Saudara. Hidup jadi lebih susah. Firman Tuhan yang bilang loh Bapak Ibu Saudara. Ayat 2 bilang begini. Manusia, katakan manusia. Siapa yang manusia di sini? Tetapi saya percaya bukan manusia yang di sini. Amin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini masa sukar menghadapi begini Bapak Ibu Saudara. Jadi hamba uang. Apalagi kalau jadi pendeta kok hamba uang. Hari ini kami terus sharing dengan gembala. Diingetin yuk hati-hati biar hati kita ini jangan sampai diperhamba dengan uang. Bedakan mana uangnya Tuhan, mana berkat. Makanya kalau ada yang memberkati saya bilang ini buat saya atau untuk gereja. Kalau untuk gereja taruh di gereja. Kalau untuk saya buat apa? Ini diajarin loh. Detail diajarin begitu ya Pak Edi ya. Kita diajarin loh sama gembala. Kamu mesti peka loh. Ini kamu siapa tahu juga itu kamu diberkati untuk orang lain. Makanya mesti dekat dengan Tuhan. Enggak semua juga orang memberkati karena terima-terima terus. Oh katanya berkat, katanya berkat. Apalagi orang lagi sakit kunjungan lalu orang bilang ada berkat. Nah, orang sakit terus terima berkat. Ibu sembuh dulu. Nanti kalau sembuh kalau tergerak lagi baru kasih. Bikin sukar yang begitu, yang setuju katakan amin. Mereka akan membual dan menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara. Mereka orang-orang di sana. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Itu jadi susah hidup kita tuh. Masa sukar tuh seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu yang kita akan hadapi atau tanpa disadari saya atau kita sendiri akan menjadi seperti itu. Makanya kita harus makin dekat dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, mengarahkan kita. Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri sampai ayat selanjutnya. Tapi ayat terakhir saya akan baca. Yang walaupun selalu yang ingin diajar tetapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ada orang-orang yang selalu ingin diajar, pingin belajar. Tapi gak mengenal kebenaran. Jadi masa sukar itu ternyata gak cuma dari gempa bumi, enggak cuma sekedar dari perekonomian, bukan cuma sekedar dari peperangan, tetapi dari siapa? Bilang di sebelahnya, dari torang. Jangan bilang begini, dari ngana, jangan. Dari torang. Bilang dari torang. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara kita seperti domba di tengah serigala. Itu enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Itu orang dilihat seperti kayak saya kalau ketemuan tuh saya lihat daging rage. Saya bisa artikan itu serigala ngelihat torang tuh seperti makanan enak, paling enak untuk dia lahap. Yang lebih sulit sekarang Bapak Ibu Saudara kalau serigala itu bisa dibedakan. Ya, kita tahu oh ini serigala, tapi hari-hari ini ada tuh serigala berbulu
serigala berbulu domba. Itu susah mau dibedakan tuh. Itu masa sulit, masa sukar. Serigala bulu domba. Itu seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Ya mungkin aktif seperti saya pelayan, kelihatan domba. Oh kita lihat di gereja dia rajin sekali. Pastor Stephen itu pengkhotbah dia kalau Jawa marah leh. Serigala anak. Itu kan susah mau diterkai Bapak Ibu Saudara. Kalau serigala bisa kita hindari. Makanya kita harus andalkan Tuhan. Kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita seperti apa. Serigala bulu domba suka deket-deket, kita nggak tahu. Nanti di saat dia gigi baru terang tahu. Ya, makanya harus andalkan Tuhan. Cari kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Supaya Tuhan kasih kita hikmat, bilang hikmat. Yang ketiga, kebangkitan Yesus tidak akan sia-sia apabila saya dan saudara itu ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kita. Yohanes 15 ayat 4-7 bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang paling banyak disukani ayat ini Bapak Ibu di ayat 7C. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pertanyaannya, kita ada di dalam dia dan dia di dalam kita atau tidak Bapak Ibu Saudara? Karena syarat untuk kita bisa menerima apapun yang kita harapkan adalah di saat Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa cuma sebelah-sebelah. Maksudnya pastor seperti apa? Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya kan kita suka dekat Tuhan. Ya, suka dekat Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dekat Tuhan ada pengharapan. Dekat Tuhan ada berkat. Amin. Ada mujizat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, enggak banyak orang yang mau Tuhan ada di dalam kita. Pengertiannya apa? Karena di saat kita dekat dengan Tuhan, kita menerima banyak berkat. Bicara soal Tuhan tinggal di dalam kita, bicara bahwa Tuhan juga mengizinkan Tuhan mengatur hidup saya dan saudara. Nah ada banyak orang cuman suka dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena pengen sembuh, cuman karena pengen diberkati, cuman pengen karena mengalami pemulihan. Tetapi gak mau izinkan Tuhan tinggal dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mau Tuhan atur. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita sama seperti bangsa Israel yang dikatakan di firman Tuhan. Berbondong-bondong ikut Tuhan tapi Tuhan tegur kamu ikut aku karena kamu hanya mencari roti. Yesus bilang aku adalah roti yang dari surga. Apa yang terjadi? Murid-muridnya yang mengikuti di luar yang 12 murid lama-lama mulai meninggalkan dia. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita cuma mau suka dekat-dekat Tuhan karena berkat. Cuman karena mujizat. Cuman karena ingin pemulihan. Enggak salah Bapak Ibu Saudara. Kita perlu juga minta Tuhan tuntun hidup kita. Supaya kita enggak menjadi Kristen gampangan. Kita serahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuntun, dia yang tuntun. Kita harus mengenal dia. Kenapa? Karena enggak semua juga yang kita harapkan langsung kita bisa terima. Bahkan ada sesuatu yang kita harapkan kita enggak terima. Tapi kalau Tuhan tinggal dalam kita, Tuhan akan kasih pengertian. Kenapa kamu belum terima? Kenapa kamu enggak terima? Tetapi percaya bahwa Tuhan bilang dia akan memberikan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita diberi pengertian. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Enggak cuma sekedar kita aja yang mau deket-deket Tuhan. Tapi Tuhan juga mau ada di dalam kita. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara. Tuhan ada dalam kita atau kita cuma cari-cari Tuhan? Yang mana yang benar? Dua-duanya harus kita lakukan. Kita harus cari Tuhan.
tetapi juga kita harus izinkan Tuhan ada di dalam kita. Firman Tuhan bilang supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Hidup kita maksimal. Saya dan saudara diciptakan segambar dengan Allah. Sama seperti ini kalau saya pakai ilustrasi. Ini diciptakan sama serupa dengan tangan kita. Sama nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi tangan ini, sarung tangan ini nggak bisa ngapa-ngapain. Sebagus apapun sarung tangan ini, sayangnya dibeli yang kurang bagus. Nanti berikut beli yang lebih bagus Pak Jili. Kita mau bilang bagus, salah juga noh. Nanti yang duduk bilang, ya enggak bagus pastor. Jadi satukan persepsi dulu, anggap jo bagus. Paling tidak DP bentuk sama. Benar gak? Sama dengan kita. Kita mau hitam mau putih, yang penting sama dengan Tuhan. Oke sama, tapi jangan puas cuma sekedar sama. Perlu Tuhan di dalam sarung tangan ini. Dia harus diam di dalam. Supaya apa? Supaya sarung tangan ini bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Bisa berbuah, bisa maksimal mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam sini. Saya akan maksimal, saya akan berbuah. Bapak Ibu Saudara maksimal berbuah. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, saya undang tim PW untuk naik. Kebangkitan Yesus tidak akan sia-sia apabila saya dan saudara tuh mau bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kalau dibilang sungguh-sungguh berarti ada yang tidak sungguh-sungguh. Jangan Bapak Ibu Saudara cuman karena lagi perjamuan kudus, jangan cuman karena lagi Paskah, minggu pertama atau Natal, Jumat Agung lalu kita datang ke gereja karena Pastor Stephen atau Pak Edi bilang, yuk kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdamai. Kenapa? Karena kita mau duduk sehidangan dengan Tuhan. Lalu kita mulai bikin pengampunan, berdamai, Tuhan bertobat. Saya minta ampun. Kenapa? Karena kita pengen diberkati. Karena kita mau duduk makan anggur, minum anggur. Tetapi setelah perjamuan, setelah Paskah, setelah Jumat Agung, setelah minggu pertama, pertanyaannya apakah kita tetap hidup dalam pertobatan atau tidak? Jadi perenungan kita bersama, kita belajar sampai hari ini kembali. Saya bukan artinya yang sudah paling sempurna, sampai hari ini terus belajar untuk selalu hidup dalam pertobatan. Karena manusia juga masih daging, saya juga masih daging. Ada saat saya membuat sesuatu yang salah tanpa saya sadari, atau bahkan kadang-kadang karena kelemahan lama saya masih bergumul sampai hari ini untuk keluar. Makanya selalu bilang Tuhan pagi bangun, apa yang saya lakukan? Minta ampun dulu sebelum saya berdoa. Saya coba renungkan, hari ini kemarin kita ada bikin salah pemei tua. Ada sedikit kasar dalam pengertian, ada keluar kata-kata yang menyakiti dia. Kita minta ampun. Kita kemarin kita ada bikin sakit hati orang. Saya percaya kalau kita mau berdoa dan kita minta Tuhan Roh Kudus minta untuk hal-hal yang perlu diberesin, Tuhan akan singkapkan kok. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu Saudara, saya percaya nggak susah untuk mengakui. Nggak susah. Padahal Tuhan juga tahu kok isi hati kita ya. Tetapi butuh Tuhan mau kita ngomong. Sebagai kesadaran kita bahwa kita ini salah. Paling susah kalau ada orang yang merasa nggak salah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, dosa dan kelemahan itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang berpikir, ini kelemahan padahal dosa. Apa sih dosa? Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai firman Tuhan, itu dosa. Mari kita bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, supaya kematian dan kebangkitan Kristus benar-benar menjadi bagian kehidupan kita. Kita bisa mengalami kemenangan. Jangan nanti seperti kadang-kadang pernah saya dengan Pak Edi mendoakan orang di rumah sakit. So begini, Pak Edi bilang kurang jalan dengar DP tangan. Ayo, so boleh bertobat. Ada dengar tuh suara? Kurangnya mau dengar DP tangan baramas. Puji Tuhan dia masih dengar dan berespon. Masih sempat. Saya percaya di saat dia minta ampun, dia bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus, dia diselamatkan. Tetapi kan kita kan enggak lagi, kita masih sehat, kita masih hidup hari ini.
Mau tunggu sampai baru orang mau bilang kita mau bertobat. Kalau masih Riki, kalau tiba-tiba langsung dijemput, emang Tuhan datang jemput bilang-bilang? Enggak kan Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus bertobat sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Pendeta juga harus bertobat sungguh-sungguh. Sampai hari ini masih banyak kekurangan. Masih banyak hal-hal yang masih jatuh bangun, masih belajar untuk bangkit. Mari kita ambil komitmen yang baru di Paskah tahun 2023 ini. Bereskan hati kita di hadapan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan. Supaya pengorbanan dan kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia. Bilang tidak sia-sia. Pak Edi kemarin bilang gereja kita tidak paham sekali selamat tidak tetap selamat. Karena firman Tuhan juga bilang kita harus kerjakan keselamatan kita. Sekali selamat tetap selamat dalam sisi Tuhan. Bicara soal apa? Bicara soal kapanpun kita datang, kita minta ampun, bertobat, keselamatan menjadi bagian kita. Dia gak akan berubah. Tetapi kalau kita tidak datang, kita tidak berbalik, kita terhilang gak? Terhilang. Kisah tentang anak yang anak yang tersibungsi yang terhilang, dia itu berbalik Bapak Ibu Saudara kalau membaca firman Tuhan. Dia berbalik, dia sadar, dia berbalik. Akhirnya dia diterima oleh bapaknya. Sama dengan kita, kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh dan kita mau berbalik, kita akan diberikan pengampunan. Kapanpun itu. Jangan tunggu besok, hari ini juga. Gak usah datang ke depan, saya gak akan undang ke depan. Tapi lebih dari hati kita masing-masing. Akui kesalahan kita, kekurangan kita. Saya gak mau membuat sia-sia kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan. Untuk kita hidup dalam pertobatan. Gak usah tunggu nanti masuk neraka. Neraka dunia kita sudah bisa alami Bapak Ibu Saudara kalau kita gak mau bertobat. Kayak pastor, emang orang Kristen semuanya sudah happy. Mereka juga susah, tetapi bicara sukacita dan damai datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Apa sih pertobatan? Bertobat tuh gak cuma sekedar kita berhenti mabuk. Bukan cuma sekedar bicara soal kita berhenti judi Bapak Ibu Saudara. Ada yang berhenti mabuk, judi tapi gosip jalan terus. Makanya pertobatan itu bicara apa? Bicara merubah cara berpikir. Kalau cara berpikir kita benar, kita akan lakukan yang benar. Kalau pikiran kita pikir-pikiran yang salah, yang tidak baik, kita akan lakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya cara berpikirnya harus berubah. Katakan berubah. Bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Gak ada penebusan yang kedua kali. Tuhan gak akan mati lagi untuk menebus saya dan saudara. Kalau dia gak akan mati berarti dia juga gak akan bangkit. Roma 6 ayat 9 sampai 10 dan 12. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Jangan berkuasa, bilang katakan jangan berkuasa. Jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Rubah cara berpikir kita. Bertobat sungguh-sungguh. Mau mengalami kemenangan, bilang di sebelahnya bertobat sungguh-sungguh. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Orang yang pikirannya sia-sia biar rajin pergi gereja Bapak Ibu Saudara. Itu dikatakan belum mengenal Allah. Habis pikirannya sia-sia. Kemarin Pak Edi jelaskan tentang pikiran yang sia-sia. Kita tentunya tahu ya apa pikiran yang sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara, di momen Paskah ini kita buat komitmen yang baru. Kenapa? Di saat kita hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, kita mau praktekkan apa yang kita dengar hari-hari ini. Khususnya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana kemenangan menjadi bagian saya dan saudara, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita yang pertama menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang mau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam saya dan saudara, kita mau bertobat sungguh-sungguh, saya percaya kemenangan menjadi bagian saya dan saudara. Hari esok
akan luar biasa. Sebab Dia hidup. Saya untuk berdiri. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Kita nyanyikan dari awal, katakan anak Allah. Anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Saya ada ini untuk doa bersama. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup. Saudara, mau kebangkitan Kristus tidak menjadi sia-sia? Nyanyinya nggak seperti itu. Sebab Dia hidup. Mana orang yang mengalami kebangkitan Kristus nyanyinya seperti itu? Oh, kita buktikan bahwa ada hari esok di dalam kebangkitan Kristus. Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, yes. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, amin, haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari beri kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebangkitan yang luar biasa. Buat kebangkitan-Mu Tuhan, yang menjadikan kami hidup dalam kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami menghayati, bahkan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebangkitan Kristus di dalam hidup kami tidak menjadi sia-sia. Tapi kebangkitan Kristus menjadi makna yang hebat, yang luar biasa. Ajarkan kami Tuhan, untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kebangkitan Kristus tetap ada. Ajarkan kami terus mengandalkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena kami terbatas Tuhan. Ajarkan kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang benar. Bukan sekedar beragama, bukan hanya sekedar menjadi anggota gereja. Tapi kami mau hidup di dalam pertobatan yang benar-benar Tuhan. Supaya benar kebangkitan Kristus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu hidup dalam hidup kami. Menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga perayaan Paskah yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia. Karena ada kebenaran firman Allah yang membangkitkan kami.
Mari Bapak Ibu mengangkat tangan berkati Pastor Stephen. Tuhan terima kasih. Kami mengangkat tangan memberkati Pastor Stephen. Tuhan berkati dengan hikmat, pewahyuan. Oh, dengan kekuatan-Mu Roh Kudus akan terus memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan. Sehingga Engkau akan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan akan terus dipakai Tuhan naik. Bukan turun Tuhan. Tapi Tuhan Engkau akan terus membawa dia lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Ibadah kami sudah selesai Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami membawa kebangkitan Kristus kemanapun kami pergi. Dimanapun kami berada. Kami membawa kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupanmu saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin, shalom. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati.